Hai semuanya, jumpa lagi di channel Di Sini Ada Film. Kali ini saya mau ngebahas mengenai artis yang sedang tenar nih, yaitu Emma Roberts dengan berbagai film-film terbaiknya. Apa aja itu? Yang pasti khusus bagi kalian pecinta film drama, banyak banget nih drama-drama keren yang dia perankan. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, serta nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan follow juga Instagram nonton.film.yu karena di sini kalian akan mendapatkan berbagai informasi menarik mengenai dunia film dan artis, seperti film-film terbaru, film-film terbaik, dan segala hal-hal di dunia artis, serta ada foto-foto artis-artis cantik juga. Film pertama dari Emma Roberts ada Holiday tahun 2020. Diceritakan mengenai seorang wanita di mana dia sangat membenci liburan, terutama liburan Natal, karena dia selalu ditanyai keluarganya mengenai pasangan. Akhirnya ia bertemu dengan seorang pria dan mereka setuju menjadi pasangan hanya di hari libur nih guys. Dan bisa kita tebak ya, mereka akhirnya lama-lama jatuh cinta. Film ini cocok bagi kalian yang suka film romantis dan juga ada unsur komedinya. Berikutnya film yang membesarkan nama Emma Roberts juga guys, yaitu We Are The Millers tahun 2013. Film ini menceritakan mengenai sebuah keluarga yang nampak seperti keluarga bahagia, tapi ternyata mereka adalah keluarga palsu. Ya, si ayah dari keluarga tersebut adalah pengedar obat terlarang nih guys, dan dia merekrut orang-orang untuk menjadi keluarga palsunya demi memuluskan pekerjaan kotornya ini. Ini dia We Are The Millers. Film ketiga ada Nerf tahun 2016, dan film ini hanya untuk kalian yang udah cukup umur yang boleh nonton guys. Diceritakan mengenai game dimana bisa menjadi penonton ataupun menjadi pemain, dan seorang wanita yang diperanin oleh Emma Roberts ini memutuskan untuk menjadi pemain nih guys. Dan ada setiap tantangan di setiap gamenya, apabila bisa menyelesaikan tantangannya maka mendapatkan uang yang besar. Tapi lama-kelamaan tantangan tersebut mulai berbahaya. Ini dia Nerf tahun 2016. Kemudian berikutnya ada film di tahun 2008 ketika Emma Roberts masih sangat muda, yaitu Wild Child. Film ini menceritakan seorang gadis yang bermasalah dan sering berbuat onar hingga ayahnya tidak kuat dan mengirimnya ke sebuah asrama di pedalaman nih guys. Di asrama tersebut ia bertemu dengan 4 orang sahabat yang mau tidak mau dia harus berteman dengan mereka. Lama-kelamaan keempat sahabatnya ini memberikan pengaruh positif guys, hingga akhirnya muncul wanita lain yang membuat onar dan memberikan permusuhan. Berikutnya ada film romantis dari Emma Roberts, yaitu Little Italy tahun 2018. Menceritakan mengenai pertemuan kembali dua sahabat yang sudah bersahabat sejak kecil, di mana akhirnya timbul perasaan cinta di antara mereka setelah kembali bertemu guys. Tapi masalahnya, keluarga mereka saling bersaing dan bermusuhan karena sama-sama mengelola restoran pizza. Nah, dijamin banyak kelucuan terjadi nih guys. Ini dia Little Italy. Berikutnya ada Aquamarine tahun 2006, di mana Emma Roberts masih lumayan kecil nih guys di film yang satu ini. Diceritakan mengenai putri duyung yang terdampar di sebuah pantai, dan kemudian ia meminta bantuan 2 gadis lokal di mana salah satunya ada Emma Roberts. Dan kemudian si putri duyung ini juga jatuh cinta terhadap penjaga pantai. Meskipun bukan tokoh utama, tapi kehadiran Emma Roberts muda di sini cukup menarik perhatian kita guys. Film berikutnya dari Emma Roberts ada Hotel for Dogs tahun 2009. Film ini cocok banget bagi kalian yang suka dengan hewan kesayangan anjing, di mana diceritakan mengenai beberapa remaja yang berusaha membuat tempat penampungan hewan terutama anjing nih guys. Mereka membawa anjing-anjing liar ke sebuah tempat tua bekas hotel, di mana mereka mengubah tempat tersebut menjadi luar biasa untuk penampungan hewan-hewan tersebut. Next ada film detektif dari Emma Roberts, yaitu Nancy Drew tahun 2007. Diceritakan seorang detektif muda di mana dia menemani ayahnya dalam menjalankan bisnis ke Los Angeles, tapi kemudian terjadi sebuah kejadian di mana ia menjadi salah satu petunjuk
dalam sebuah misteri pembunuhan yang melibatkan bintang film nih guys. Bagi kalian yang suka dengan film detektif, maka kalian bisa nonton Nancy Drew. Film berikutnya dari Emma Roberts ada In a Relationship tahun 2018. Film ini mengisahkan mengenai dua pasang kekasih dalam seluk-beluk hubungan mereka nih guys, dimana salah satunya tentunya diperanin oleh Emma Roberts. Dia mengalami hubungan yang sudah tidak enak lagi dengan pasangannya, dan kemudian mereka berpisah. Ia pun mulai menjalin hubungan dengan orang lain guys. Hal ini membuat mantannya menjadi gusar. Ini dia In a Relationship. Next ada film I Am Michael tahun 2015. Film ini merupakan biografi dari Michael Gleitz, dan film ini mengandung unsur cinta sesama jenis nih guys, mana diceritakan seorang aktivis pembela hak-hak cinta sama jenis mulai merasakan keraguan dan ketakutan dalam dirinya, hingga akhirnya ia bertemu dengan seorang wanita dan ia ingin bisa berubah dengan wanita tersebut. Berikutnya ada film horor The Black Couch Doctor tahun 2015. Diceritakan mengenai liburan musim dingin yang sudah tiba, tapi dua orang wanita harus tetap tinggal di asrama nih guys. Dan salah satu dari mereka mulai menceritakan mengenai kisah menyeramkan dan penyembahan setan. Di sisi lain ada remaja lain yang sedang dalam perjalanan menuju kotanya, di mana akhirnya kedua cerita tersebut akan berhubungan dengan kejadian misterius yang diceritakan di film ini. Kemudian berikutnya ada film Palo Alto tahun 2013 yang kembali mempertemukan Emma Roberts dan James Franco. Film ini seperti layaknya film-film remaja romantis lainnya nih guys, menampilkan cerita cinta yang cukup membuat baper. Dan di sini Emma Roberts berperan sebagai seorang remaja yang jatuh cinta terhadap pria yang udah jauh lebih tua darinya, yang tentunya diperanin oleh James Franco. Kemudian berikutnya ada film The Art of Getting By tahun 2011. Kembali mengenai cinta remaja guys, dimana diceritakan seorang pria yang benar-benar tidak menjalankan tugasnya dengan baik sebagai seorang anak maupun sebagai seorang siswa. Tidak fokus terhadap sekolah dan sering menyepelekan pelajaran-pelajaran. Hingga akhirnya dia bertemu dengan seorang wanita yang membuatnya perlahan-lahan berubah. Next ada film It's Kind of Funny Story tahun 2010. Diceritakan mengenai seorang pria di mana ia mengalami depresi dan ingin mengakhiri hidupnya, hingga akhirnya ia dikirim ke pusat rehabilitasi. Di tempat tersebut ia bertemu dengan dua orang lain, di mana salah satunya yang diperanin Emma Roberts ini guys. And the last one ada Empire State tahun 2013 yang juga diperanin oleh Chris Hemsworth dan Dwayne Johnson. Diceritakan mengenai penjaga keamanan di mana ia tidak sengaja membocorkan keamanan perusahaannya kepada seorang sahabatnya. Dan akhirnya sahabatnya ini merencanakan perampokan nih guys. Dan di film ini Emma Roberts berperan sebagai seorang gadis yang dicintai oleh pria penjaga keamanan tersebut. Ini dia Empire State. Oke, itu dia guys film-film terbaik dari Emma Roberts yang harus kalian tonton. Thank you banget udah nonton video ini. Dan kalau ada yang kurang-kurang ataupun kesalahan dari saya, mohon maaf. Dan kalau ada masukan bisa kalian tulis di kolom komentar, tentunya dengan bahasa yang sopan. Sampai jumpa di video saya yang lain. Tetap sehat selalu dan bye-bye.